Bapak mengalami masalah pada mata ini sejak lahir kan? Sejak lahir. Sejak lahir. Ya. Apa yang terjadi waktu begitu lahir? Dokter bilang apa dari cerita orang tua? Saya lahir dalam kondisi mata saya nggak bisa lihat sama sekali. Jadi menurut ibu saya, mama saya, mereka baru tahu pada hari kelima gitu ya. Karena hari kelima itu kan biasanya kan anak mulai matanya terbuka gitu kan. Nah saya nggak bisa, ada cahaya apapun mata saya tetap nggak bereaksi gitu. Jadi saya kerja dari sales. Oh, iya. Dalam kondisi ini karena kepaksa. Sales apa? Sales barang-barang elektronik Pak. Itu Bapak barang-barang rumah tangga kayak dulu kompor gas, mesin susu itu merek Turbo mungkin dulu terkenal. Ya itu pertama. Jadi jualnya kemana? Ke ibu-ibu Pak, arisan. Oh jadi jalan sana sini? Iya, arisan. Wow. Berapa lama itu dilakukan? 2 tahun lebih sampai supervisor saya. Oh iya. Kan kalau bilang supervisor berarti kan ada peningkatan, ada prestasi. Iya. Artinya tidak hanya sekedar pelengkap penderita. Enggak. Jadi dalam kekurangan Tuhan berikan kelebihan. Iya. Yang penting jangan pernah mau menyerah. Iya, betul. Jangan mau memanja-manjakan diri dan minta dimanja-manjakan. Ya kan? Minta diistimewakan. Betul. Kita harus berjuang. Betul. Karena Tuhan kasih kemampuan untuk kita. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya Yunus Timotius. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Tidak terasa podcast ini sudah melewati episode yang ke-50. Ini sebuah anugerah, sebuah karunia dari Tuhan Yesus. Dengan susah payah, ulang tahun pertama sudah kami lalui minggu lalu. Dan kali ini, oleh kemurahan Tuhan, saya kedatangan seorang narasumber yang menurut saya istimewa. Nah, nanti para penonton akan membuktikan, setuju nggak dengan saya bahwa narasumber saya memang seorang yang istimewa. Namanya adalah Bapak Yanto Pranoto, sarjana hukum. Beliau berprofesi sebagai seorang pengacara. Pengacara banyak di Indonesia. Kita jalan kemana-mana di satu kota, banyak pelang-pelang kantor hukum. Tapi di mana istimewanya beliau? Karena beliau adalah seorang penyandang disabilitas netra, mata, tunanetra. Nah, mari kita berkenalan bagaimana perjalanan hidup beliau sampai ke hari ini menjadi seorang pengacara dengan kondisi mata yang mengalami hambatan. Kita temui beliau. Apa kabar Pak Yanto? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah bisa hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya Pak. Kita ketemu lagi ini setelah puluhan tahun Pak ya. Karena ternyata kita satu kampus ya. Iya, satu alma mater. Satu alma mater. Hanya jarang sapa aja mungkin. Iya. Karena berbeda angkatan. Beda angkatan. Jadi saya kalau nggak disapa nggak tahu Pak. Betul. Bapak istimewa. Kenapa? Kalau kami ini kan ya orang biasa. Kalau Bapak kan orang luar biasa, ya kan? Kuliah gitu ya. Oh, kita lihat dia tunanetra. Itu langsung istimewa, Pak. Iya, ya karena kan? satu Pak. Jadi gampang taunya Pak. Iya, betul. Nah, Pak Pranoto lahir di mana? Saya lahir di Bandung. Di Bandung. Iya. Oh, orang Bandung. Orang Bandung Abite. Yanto Pranoto. Nami Jawa. Jawa Barat. Ya, lahir di Bandung saya. Sekarang usia berapa? Saya usia udah 62 tahun. 62. Iya. Oke. Sekolah semua sampai menjalani kehidupan semua di Bandung. Sekolah ya, dari sekolah TK, SD, SMP itu sekolah luar biasa Jalan Pajajaran. Ya, SLB. Jadi STK, SD, SMP itu di SLBNA Bandung.
Jalan Pajajaran 52. Yang disebut dengan Wiartaguna Iya, itu. betul. Oh, iya, Tapi iya. saya tidak pernah tinggal di asrama. Oh, jadi Pulang pergi sekolah aja. pergi sekolah. Itu kan diantar tentunya. Kadang dijemput pakai beca. Oke, beca. Sampai SMP. Sampai SMP. Nah, kemudian Terus SMA-nya? SMA-nya saya ke SMA Negeri 2 Ciamplas. Oh. Oke. Sebelum kita lanjutkan nanti SMA dan akhirnya kuliah, Iya. boleh tahu Pak, Bapak mengalami masalah pada mata ini sejak lahir kan? Sejak lahir. Sejak lahir. Iya. Apa yang terjadi waktu begitu lahir? Dokter bilang apa dari cerita orang tua? Saya lahir dalam kondisi mata saya nggak bisa lihat sama sekali. Jadi menurut ibu saya, mama saya, mereka baru tahu pada hari kelima gitu ya. Karena hari kelima itu kan biasanya kan anak mulai matanya terbuka gitu kan. Nah saya nggak bisa, ada cahaya apapun mata saya tetap nggak bereaksi gitu. Hanya dibawalah ke dokter Teng dan dinyatakan mata saya mengalami kebutaan. Hanya ada waktu usia berapa hari itu udah langsung Iya, divonis bahwa mengalami kebutaan gitu kan. Ya papa saya berusaha terus ke dokter sampai berobat berkali-kali. Akhirnya saya lupa ya, saya dapat program UNICEF kalau nggak salah. Operasi pertama mata saya di Jepang. Oh, Ya, kesempatan. Ya dari UNICEF saya dibiayai karena orang tua saya nggak punya uang. Iya, ke Jepang. Wah, Iya. ongkosnya udah berapa? Jadi ya umur 3 tahun kalau nggak salah. Di usia 3 tahun 4 itu. tahun baru saya bisa lihat. Oh, tunggu. Iya. Dibawa ke Jepang itu di usia keberapa? 3 tahun kalau nggak salah. Usia 3 tahun Iya. dibawa ke Jepang. Iya. Kemudian diapain di sana? Dioperasi. Operasi. Ya dioperasi. Dia dokter bilang hanya paling bisa lihat 60-70%. Lumayan. Kata orang tua saya yang penting bisa lihat cahaya, masih bisa jalan sendiri gitu ya. Walaupun mungkin harus terbatas, ya udah hanya dioperasi dan ya puji Tuhan berhasil. Jadi saya bisa lihat itu. Terus operasi kedua di Indonesia dilanjutin sama almarhum dokter Teng. Jadi akhirnya dari yang tidak bisa melihat sama sekali Bisa melihat menjadi sedikit. melihat sedikit. Ya bisa melihat sedikit, lebih bagus lah. Penglihatannya lebih baik. Terus ya upaya terus dilakukan sih untuk meningkatkan kemampuan penglihatan. Ya. Tapi memang udah menurut dokter ya udah maksimal. Karena saraf saya yang kena. Oke. Jadi setelah mengalami operasi 2 kali, kegiatan seperti apa yang Pak Yanto bisa lakukan? Jalan udah bisa. Ya udah bisa main, udah bisa lari-lari. Udah bisa. Ya bisa naik sepeda. Oh Iya, karena dulu nggak takut ditabrak orang. Nggak pernah mikir celaka, nggak mikir apa-apa. Paling Pak Yanto yang nabrak. Iya, tapi nggak juga sih. Juga ya. Ya itu kan masih di gang rumah ya naik sepeda mini itu. Dia waktu itu zaman mulai anak-anak senang pakai sepeda mini itu. Iya. Sepeda mini ya udah saya naik sepeda itu. Kalau sudah bisa jalan, bisa lari, bahkan bisa naik sepeda, kenapa sekolahnya di SLB? Tapi tetap kan kalau baca harus dekat. Kalau lihat orang kan nggak bisa fokus. Ini orangnya siapa gitu, nggak tahu. Tapi tahu bentuk orang aja. Oh jadi nekat banget itu ya? Oh ya nekat. Jalan, lari dan bahkan naik sepeda. Iya, pokoknya lihat ada bayang orang tuh orang aja. Tahu siapa nggak tahu. Waduh. Tapi memang nakal. Tapi itu akan sangat bermanfaat nanti ya ketika sudah mulai dewasa, sudah mulai mengambil profesi pengacara. Oh iya. Sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat karena saya tipe orang yang sebetulnya nggak suka kalau saya diistimewakan gitu. Walaupun kadang-kadang waktu itu nenek saya sangat protek dengan saya. Ya, tapi kita harus sepakat dulu istimewa dengan diistimewakan dua hal yang berbeda. Ya. Diistimewakan tuh diprotek, dijaga, nggak boleh itu. Nenek saya dulu begitu sama karena saya. ada kesan dikasihani gitu ya. Kalau nenek saya bilang bukan itu. Takutnya nanti kamu di luar dibilang si buta, si pecak gitu kan. Dulu kan sering diomong-omongin kayak begitu. Nah nenek saya nggak mau cucunya dibegitukan. Tapi kalau saya bukan tipe gitu. Nenek saya pergi ya saya keluar. Saya main. Jadi percaya dirinya sudah memang tinggi sejak dini ya. Sejak muda. Sudah memang Tuhan kasih karunia untuk percaya diri dan
Yang terutama sih sebetulnya karena saya nggak pernah mau diistimewakan. Gitu. Dan kalau begitu saya menduga Bapak mungkin punya prinsip begini. Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak, begitu ya? Ya, satu. Kedua ya apa ya? Yang kalau orang bilang saya nggak mampu, saya mau buktiin bahwa saya mampu gitu. Jadi malah jadi tantangan ya? Ya, karena itu waktu saya sekolah ya saya semangat itu menolong saya pada waktu di SMA. Oke. Jadi handicap Pak Yanto yang terutama walaupun bisa jalan, bisa lari naik sepeda adalah membaca. Membaca dan melihat bor itu kan nggak bisa. Iya. Makanya sulit kalau di sekolah umum. Iya, susah, sulit. Jadi tepat kalau masuk SLB. Ya, tuh pernah dimasukkan sekolah umum TK-nya sama papa saya. Dihina kiri kanan diejek gitu. Dibully ya? Dibully. Ya zaman dulu kan nggak ngerti. Dibully. Udah itu bilang sama dokter Teng. Dokter Teng ini dokter gimana? Kamu nggak boleh, jangan masukkan sekolah umum dong kata dokter. Terus masukin sekolah sekolah luar biasa. Kan orang dulu belum mengenal sekolah luar biasa kan. Informasi tentang sekolah luar biasa tuh kan sekolah-sekolah luar biasa kan sangat sedikit. Oke, baik. Ya, dia bilang, terus nanti anak saya jadi apa kata papa saya. Papa saya cerita, kamu mau jadi apa? Mau jadi sarjana bisa kok kata dokter Teng. Wow. Akhirnya saya dimasukkanlah ke SLB. Oke. Kenapa akhirnya di SMA masuknya ke sekolah umum SMA Negeri 2? Karena di SLB itu SMA-nya kejuruan musik. Saya tunanetra ya, yang satu-satunya nggak bisa main musik. Ini memang paling repot. Biasanya salah satu kelebihan ke tunanetra satu main musik. Baru yang kedua nyanyi dan yang ketiga itu mijat. Kalau pijat itu keterampilan lah ya. Kalau ini mah jadi waktu di SLB itu nilai musik saya nggak pernah bagus-bagus ya. Kalau nyanyi ya orang nyanyi udah paling palas aja. Kabur aja orangnya. Udah itu kalau teori saya masih bisa baca kan, masih bisa dihafal. Teori nos balok, teori gitu. Tapi kalau udah suruh main alat musik, udahlah. Angkat tangan ya. Angkat tangan. Jadi saya waktu itu main alat musiknya apa? Yang bisa suling. Nah, kalau main alat musik Sunda, saya main apa? Degung, saya mainnya goong. Goong itu paling gampang kan. Nanti teman saya sebelah, siap ya toh, pukul dong gitu. Ya. Nggak punya ini benar. Hanya sesekali aja itu kan. Oke. Yang penting lulus. Oke. Nah, begitu masuk SMA, tentu hambatan semakin tinggi, semakin besar. Sangat besar. Sana suasana belajarnya juga beda. Kan kalau di sekolah luar biasa hanya 5-6 murid. Udah itu guru kan ngajar ke satu-satu. Apalagi kalau matematika kan diperagakan gitu kan. Terus nggak ada bor. Dan siswanya semua mempunyai kondisi yang sama. Jadi senasib kan. Nah, masuk SMA bener-bener dah. Itu nggak pernah dipersiapkan. Kita dulu nggak pernah dipersiapkan untuk masuk sekolah luar biasa umum. Jadi ya udah di SMA dengan murid 40 orang merasa sendiri. Awalnya pernah 3-4 minggu atau sebulan tuh pernah nyesel ya kenapa masuk SMA gitu. Nggak ada waktu itu ada SMA lain. SMA BPPK kalau nggak salah. Itu tunanetranya banyak di situ. Teman-teman saya yang seangkatan saya itu 80% masuk ke situ. Di Jalan Kebon Jati. Iya, 70% lah. Yang masuk ke negeri itu hanya 2 orang. Saya dan teman saya di SMA 2, dia di SMA 7. SMA berapa yang siangnya itu saya lupa deh. Nah di situ. Nah itu kan bayangan ya. 3 tahun dijalani dengan susah payah. Enggak 3 tahunnya sih enggak ya. Saya yang paling berat itu adalah 2 bulan pertama. Karena kadang-kadang ya penyesuaian diri itu ya. Saya satu penyesuaian diri. 2 ngadepin ada guru-guru yang entah gimana alasannya dia nggak mau ada tunanetra di dalamnya. Jadi itu yang berat buat saya. Belum teman-teman yang jahil kan saya nulisnya pakai braille nih. Ditulisin nanti kadang-kadang si alat braillenya disembunyiin kemana gitu kan. Namanya SMA ya. Nakal gitu. Tapi saya hadapi itu dengan ya udah saya nggak marah-marah gitu. Ya nggak marah-marah nggak apa-apa. Akhirnya mereka melihat bahwa saya juga tahan banting mungkin ya, cuek gitu. Akhirnya mereka justru malah sekelas dukung saya semua. Jadi simpati ya. Iya, suka kalau nanti
Kalau catatan udah tenang aja, nanti pulang kamu copy aja tulisan saya yang bagus gitu. Kan catatan mereka di board gitu kan susah. Ya. Jadi nanti mereka catat, kalau nggak nanti mereka sambil nulis sambil ngediktein ke saya. Jadi saya bikin dalam huruf Braille sebelahnya supaya nggak terlalu ribut. Ya pakai alasan lebih tebal jadi nggak gandeng gitu. Pak Yanto, salah satu kenakalan para siswa adalah nyontek. Iya. Kalau Bapak nggak pernah nyontek dong ya? Kalau ujian maksudnya? Iya. Gimana mau nyontek ya? Orang saya ujian 1, yang guru pengawasnya 1. Ya, yang membacain 1 orang. Terus gimana mau nyontek, Pak? Iya, jadi nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Dan itu kan lebih susah lagi. Ya kita jujur-jujuran aja lah. Saya kadang-kadang malah bantu waktu kalau nih saya ada pelajaran agama Islam nih. Ya toh jangan keluar, diem aja di sini ujian. Kenapa? Nanti mereka bikin bikin jawabannya pakai Braille ya. Simpan di kolong. Nanti kalau kita susah, nanti saya kontak kamu gitu. Jadi joki dong. Jadi joki ya, bukan disebar tuh jawabannya. Ya sebetulnya nggak baik ya. Tapi kadang-kadang kan kita perlu komunikasi dengan mereka baik gitu ya. Ya udah, rugi dia kok, bukan saya gitu. Iya. Oke. Jadi karena hubungan itulah menjadi baik. Jadi luluslah dari SMA. Lulus. Jadi 6 bulan. Nah, saya pernah ngalamin satu hal. Ini cerita dikit ya. Jadi waktu SMA itu ada guru yang dia bilang ke saya, guru fisika, ingat. Dia bilang pokoknya dulu ambilnya IPA. Enggak, kan SMA kelas semester pertama kan masih umum. Belum masuk penjurusan. Belum. Nah, dia bilang ke saya, pokoknya kalau kamu dapat 4 aja dari saya, nilai fisika kamu udah bagus. 4 aja udah bagus. Kata dia. Dia nggak mau kalau ngajarin saya apa. Tapi guru kimia saya ingat ibu-ibu itu jauh sangat mendukung saya. Nah, kebetulan saya itu kan suka reading service dibacakan di Wiataguna. Jadi kalau pulang sekolah, pulang ke rumah, makan, ganti pakaian, terus ke pajajaran untuk dibacain buku-buku atau mengerjakan tugas-tugas kan sekolah kan harus dibantu. Nah, sorry. Nah, ada teman-teman yang ngajar itu banyaknya mahasiswa ITB. Relawan ya? Iya. Jadi saya cerita gini, mereka bilang udah pokoknya setiap minggu 2 kali ya saya diajarin yang namanya fisika, kimia, matematika. Anak ITB lagi ngajar. Iya, anak ITB. Dan mereka lebih simpel kan rumusannya. Udah saya belajar. Udah. Nah, pada waktu ujian akhir, ujian mau naik pilih jurusan tuh IPA IPS. Saya kan harus ujian di ruang sendiri. Terus saya kan rumusan fisika gitu kan. Jadi saya minta kertas dong, kertas yang yang burem itu, yang kertas coklat burem, kertas yang APS tapi yang burem itu tuh. Terus saya pakai spidol yang besar itu tuh. Kan saya masih bisa nulis, karena saya masih punya penglihatan walaupun dekat kan. Jadi saya tulis jawabannya di kertas itu dulu. Dari jawaban fisika tuh saya tulis itu, nanti disalinlah ke buku jawaban sama satu pendamping reader. Nah di depan dia yang ngawasi ibu kimia, karena dia minta saya ngawasin. Kan saya cerita sama dia, udah selesai ujian, dia bilang ini buat saya ya. Jadi kertas yang buram tuh diambil sama ibu, sama ibu kimia, ibu yang ngawasi ibu kimia itu yang dukung saya. Udah, nah saya nggak tahu ceritanya gimana, tapi udah selulus dia cerita ke saya. Jadi pada waktu rapat terakhir tentang nilai fisika, nilai saya terbaik SMA 2. Wow, luar biasa. Jadi saya terus makanya saya bilang, kamu mau nggak Pak? Saya nggak mau, karena saya nggak mungkin praktek dong. Iya. Saya harus menyadari kelemahan saya. Praktikum ya. Tapi saya bilang ke ibu, saya hanya mau ngebuktiin ke bapak itu bahwa saya mampu. Itu aja. Luar biasa. Jadi terus ibunya rapat kan, pada waktu rapat dituduhlah bahwa saya dibantu oleh yang bantuin menulisin segala macam. Ibunya marah, saya ngawasin. Kalau nggak percaya nih jawaban tangan dia, ya bisa dicek semua sama. Akhirnya guru itu minta maaf sih. Jadi dalam kekurangan Tuhan berikan kelebihan. Yang penting jangan pernah mau menyerah. Iya, betul. Jangan mau memanja-manjakan diri dan minta dimanja-manjakan. Ya kan? Minta diistimewakan. Betul. Kita harus berjuang. Betul. Karena Tuhan kasih kemampuan untuk kita. Oke. Kenapa akhirnya memilih kuliah dan bahkan kuliahnya di Fakultas Hukum? Nah, ceritanya begini.
Dulu kan kalau lihat pengacara ya Hmm. di atau di pengadilan, pernah papa bawa saya ke pengadilan, ada urusan apa saya lupa lah, masih kecil. Kan orang pengadilan pakai dasi. Ya. Terus dulu kemejanya kan putih ya, putih. Terus bawa tas colak tuh yang gede tuh, ya tas yang colak kayak gitu, kotak itu. Saya bilang keren bener ya. Jadi awalnya karena keren, saya nggak ngerti hukum itu apa. Saya juga mau jadi pengacara gitu. Biar keren. Ya biar keren. Ya udah, satu. Keduanya, kenapa masuk fakultas hukum? Biar nggak ketemu matematika aja pusing. Iya, padahal waktu hukum waris pusing juga kita ya. Iya, tapi kan nggak serumit itu lah. Betul. Ya udah, akhirnya saya ya daftar ke Unpar. Ikut tes kan? Ikut lah, ikut tes dengan nilai. Saya waktu itu ikut tes, saya bilang kembali, saya udah diajar. Karena waktu di SMA juga saya udah mulai aktif ya, ikut persekutuan. Saya diajarin, udah saya belikan apa ya waktu itu kan ada kewajiban apa ya, sumbangan. Ya. Kalau nggak salah saya sumbangan minimal tuh 50.000 kalau nggak salah. Jadi saya sumbang 50.000 aja, orang papa saya nggak punya uang. Saya pikir kalau nggak diterima ya udahlah, saya cari yang lain. Saya bilang kalau nggak diterima ya saya masuk ke Sekolah Tinggi Hukum Bandung lah. STHB. Ya, STHB gitu. Nggak tahu sekali ujian diterima. Puji Tuhan. Iya. Ya, supaya penonton juga tahu. Pada saat tahun 80-an itu ya, saya angkatan 82, Pak Yanto angkatan 85. Iya. Satu-satunya perguruan tinggi swasta yang statusnya disamakan hanya Parahyangan. Betul. Ya, jadi itu memang tidak mudah waktu itu bisa diterima. Betul. Lewat seleksi. Apalagi dengan apa? Seleksi lalu dengan apa ya? Minimum sumbangan itu kan. Ya. Jadi kalau misalnya nilai sama, ya. Tapi sumbangan dia lebih besar, lebih besar dia diterima. Tapi kalau nilai kita lebih tinggi, walaupun sumbangan kita minimum, kita yang akan diterima ya. Jadi, wow, akhirnya masuklah dan diterima di Fakultas Hukum Parahyangan. Iya. Ya, oke. Kesulitan selama 5 tahun itu bagaimana, Pak? Sebetulnya kesulitannya sama dari SMA itu adalah kita itu kan belum punya buku-buku yang dalam huruf Braille satu. Kedua, belum ada alat-alat bantu yang seperti sekarang. Buku kan harus dibacain. Atau ditulis Braille kan juga nggak mungkin lah ya. Terlalu banyak kan bukunya. Yang paling praktis ya dibacakan. Dibacakan, direkam dalam bentuk kaset. Jadi itu teman-teman ya mati SMA ya yang pasti di kuliah itu teman-teman kuliah itu lebih support lah, lebih dukungnya lebih baik. Jadi mereka ngebacain tuh sambil mereka belajar, nanti saya kasih kaset bekas lah. Kan kalau kaset kosong terus mahal, jadi saya beli dapat kaset-kaset bekas yang saya timpa-timpa aja kan. Nah itu kasihlah ke teman-teman yang cewek terutama ya. Dia sambil. Kenapa ke cewek? Karena dia lebih mau baca Pak, mau bantu gitu kan. Dia kasih ke mereka. Terus kalau yang cowok baca kan kadang nggak ada koma titiknya, kadang-kadang juga jadi pusing ngedengarnya kan. Nah itu mereka sambil baca buku sambil direkam suaranya, dikasihin lah ke saya. Itu saya sampai koleksi saya ratusan kaset loh. Itu ya. Iya. Karena memang itulah yang diandalkan yang bisanya hanya itu. Dan celakanya kalau yang lain bisa baca atau pelajari itu bisa loncat-loncat, saya nggak bisa. Ya harus betul-betul dari A sampai Z gitu. Itu problem, itu kesulitannya sih. Kalau sekarang ada kemudahan-kemudahan. Wah, sekarang sudah luar biasa. Orang tinggal masukin ke screen reader, baca dia mesinnya akan baca. Oh. Ya. Mahal itu alatnya? Enggak terlalu, ya lumayan lah di yang ya itu kan memang agak mahal ya menurut saya, tapi memang sudah lebih banyak sekarang. Atau sekarang kan pakai HP juga sudah banyak aplikasi yang bisa. Jadi dulu nggak bisa. Komputer sekarang udah bisa komputer bicara pakai JAWS. Ya jadi, lebih mudah. Zaman sekarang teknologi sangat membantu para disabilitas. Jadi kalau saya bilang ke adik-adik saya, adik-adik saya bilang kalau kamu nggak bisa lulus 5 tahun, 4 tahun berarti yang salah kamu. Jangan salahkan siapa-siapa. Iya. Kalau dulu kita tuh harus berjuang untuk selesai 4,5 tahun tuh. Ya. Perjuangan luar biasa. Karena kita 9 semester. 9 semester sarananya Pak. Sarana untuk baca, sarana untuk belajar itu terbatas.
Kalau sekarang enggak. Mereka ujian tertulis ya udah pakai mesin pakai laptop aja. Kalau dulu kan ada laptop, masa bawa komputer. Komputernya pun belum bisa bunyi, tetapnya dibantuin orang untuk ngetik. Waktu bikin skripsi bagaimana? Bikin skripsi ya diketikin. Jadi saya hanya ngomong aja, Pak. Saya ngomong, materinya saya ngomong. Memang saya udah terlatih itu ngomong. Saya ngomong, saya bikin bab itu, saya cerita gini. Nanti ada relawan-relawan yang ke rumah. Jadi saya dulu beli komputer tuh. Komputer pertama yang IBM yang 286, 386 tuh yang tipe-tipe yang masih segede gini tuh, Pak. Yang pakai disk itu, disk yang masih WS dulu ya? Iyalah. WS berapa? WS 7, 6? WS 6 atau WS berapa ya? Yang di situ tuh yang satu itu hanya 1,2 giga kan kecil-kecil. Nah, saya pakai itu. Udah saya diketikin karena waktu itu dosen pembimbingnya sudah nggak mau terima dalam bentuk hard. Dia udah mintanya dalam bentuk print out. Bukan. Udah bentuk soft copy. Udah dalam bentuk hard disk. Gitu. Pak Bayu dulu kan begitu. Jadi ada begitu banyak orang-orang yang berjasa ya dalam kehidupan Pak Yanto pada saat-saat belajar dan kuliah. Sangat. Ada 1-2 orang yang sangat diingat jasanya dari sekian banyak itu? Saya lupa namanya, tapi begini. Saya punya pengalaman pribadi begini ya. Sejak SMA saya belajar ujian dibantu mereka. Sampai selesai kuliah saya dibantu mereka. Itu kadang-kadang ya yang datang ke Wiataguna itu perawat-perawat Bromius loh. Selesai mereka jam 3 lepas dinas. Jam 4 sudah sampai di Pajajaran untuk ngebacain. Mereka butuh transport dan sebagainya. Mereka punya hati loh seperti itu. Terus mahasiswa-mahasiswa ya yang kadang-kadang dia naik angkot gitu dari tempat kosnya, memang tugasnya ngebacain gitu, datang nanti jam 6 pulang gitu ya. Saya merasa orang-orang seperti ini orang-orang yang hebat banget gitu ya. Nah, saya dalam pikiran saya, kok hidup saya ini kok hanya jadi orang yang menerima aja. Saya suka bilang, Tuhan, saya nggak mau dong jadi orang yang hanya nerima pemberian kebaikan orang lain. Saya juga mau dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Iya, bisa berbuat sesuatu buat orang lain. Iya. Karena bayangin bertahun-tahun orang nggak punya pengalaman seperti itu, saya punya loh. Jadi luar biasa buat Tolong saya. Kameranya ke arah saya. Ya. Di kesempatan ini saya mewakili Pak Yanto dan juga teman-teman yang tunanetra berterima kasih banget ya kepada seluruh penonton yang menjadi relawan yang membacakan berbagai macam materi, buku-buku dan sebagainya, sehingga Pak Yanto dan teman-teman sangat terbantu. Siapapun Anda yang kebetulan menonton podcast ini, kami semua, saya mewakili mereka mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Buang waktu, buang tenaga, buang uang hanya untuk membantu mereka-mereka yang gak bisa melihat. Kami percaya Tuhan selalu memberkati Anda semua. Oke. Saya ada satu cerita nih. Oke, silakan. Ada waktu itu dia memang sering bacain saya, Pak. Saya boleh sebut namanya nggak apa-apa. Silakan. Namanya Bu Susan. Susan. Dia Unpad hukum. Dia sering bacain buat saya. Nah, waktu saya buka kantor di Batam, kan saya pernah buka kantor dan saya udah serahin ke asisten saya sekarang. Saya ketemu lagi dia sudah jadi direktur legalnya dari Pak Hari Darmawan. Kebetulan Grup Matahari. Iya, kebetulan dia ada perkara, ada masalah, jadi saya ketemu. Jadi saya bilang, "Hai." Dia bilang, "Yanto." Jadi kita tuh aduh ya, Tuhan tuh baik bener lah. Saya bilang, "Ya terima kasih lah karena jasa-jasa mereka itu." Karena dulu itu yang paling dominan, saya mau ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua, tapi yang paling dominan waktu itu memberikan bantuan itu adalah dari kelompok namanya Legio Maria. Jadi organisasi sosial yang no profit ya. Lalu mereka juga tidak boleh membantu dalam bentuk uang, tapi pelayanan. Kalau pelayanan kan semua orang bisa lakukan. Iya, betul. Nah itu paling, karena dulu tuh di Wiataguna itu paling hampir 80%
itu semua pelayanan untuk untuk baca reading service namanya itu dilayani oleh Legio Maria. Ya. Oke. Dari katedral kah? Itu dari semua sebandung, Pak. Oh, sebandung. Iya. Oh, okay. Tapi saya dulu karena saya juga ditugaskan untuk membantu mengkoordinasi mereka. Saya dulu pegang untuk katedral saya. Oke, baik. Sekarang kita masuk. Ya, setelah lulus pilihannya menjadi pengacara. Ya. Ini kan tidak mudah. Betul. Ya. Bagaimana sampai memilih menjadi pengacara? Ceritanya begini. Jadi pada waktu saya kuliah, saya mundur sedikit ya. Saya juga sudah sambil kerja. Jadi makanya waktu di Unpar saya jarang kumpul-kumpul. Karena saya harus ngebiayai kuliah saya. Karena papa saya kadang-kadang kontraktor yang lulusan SMA ya bisa tiba-tiba rugi semua sampai barang-barang di rumah dijual. Dan itu bisa membuat saya tidak kuliah nantinya. Jadi harus survive ya? Harus survive saya. Jadi saya kerja dari sales. Oh, iya. Dalam kondisi ini? Karena kepaksa. Sales apa? Sales barang-barang elektronik, Pak. Itu barang-barang rumah tangga. Kayak dulu kompor gas, mesin susu itu merek Turbo mungkin dulu terkenal. Ya itu pertama. Jadi jualnya kemana? Ke ibu-ibu, Pak, arisan. Oh, jadi jalan sana sini? Iya, arisan. Wow. Berapa lama itu dilakukan? 2 tahun lebih sampai supervisor saya. Oh iya. Kan kalau bilang supervisor berarti kan ada peningkatan, ada prestasi. Iya. Artinya itu tidak hanya sekedar pelengkap penderita. Enggak. Ya udah itu saya pindah pernah di Multicom. Oh ya, waktu itu cukup punya nama ya di Bandung ya. Iya. Saya jualin komputer. Saya jualin komputer di kampus ke teman-teman kuliah. Gitu. Oke. Gitu. Nah. Itulah sudah mulai bekerja pada saat kuliah. Ya. Nah, kemudian saya pernah juga, tapi saya nggak boleh nyebutin bank, nggak enak ya. Saya pernah juga jadi bagian remedial di salah satu bank swasta. Oh, remedial. Iya, itu belum lulus. Oh, jadi selama kuliah aja sudah ada jadi sales, sudah jadi jual komputer, kemudian jadi pegawai bank walaupun hanya part time. Enggak, full time. Jadi ya artinya gini, kan saya tinggal skripsi nih, tinggal 2-3, ya udah. Saya ngambil full time, saya bagian remedial, cuci gudang lah. Yang macet-macet kredit itu saya nanganin. Kapan mulai memutuskan saya harus jadi pengacara? Ya setelah saya melihat kondisi segala macam, saya belajar dari situ. Saya pikir ya udah, karena saya dari awal juga mau jadi pengacara, ya saya harus jadi pengacara gitu. Tapi saya ingin jadi pengacara yang berbeda dari orang lain. Apa yang bedanya, Pak? Kan maaf ya, banyak orang kan pengacara bisa dibeli sana beli sini gitu kan. Main sana main sini. Main sana main sini. Ya, main di 2 kaki. Ya, main di 2 kaki dan saya maaf ya. Kanan kiri oke. Iya. Ada, gitu. tapi ya, mudah-mudahan tidak banyak ya. Tidak mudah. Saya berharap sih tidak banyak. Tapi ada. Nah, saya ingin menjadi pengacara yang bisa dipercaya. Itu aja. Karena pertama ya, kondisi mata saya kan. Kalau sekedar pengacara aja yang saya jual, ilmunya aja. Ya yang tadi saya bilang, kan banyak orang-orang yang dalam kondisi normal punya kantor yang lebih mewah dan segalanya. Yang punya lebih nama, yang gelarnya udah panjang banget gitu kan. Nah, kalau itu yang jadi jualan saya akan kalah. Nah, sejak awal saya mau jualan sesuatu yang orang boleh percaya sama saya. Trust. Iya, trust saya jual. Dan saya jual selalu dengan konsep, kalau kamu datang ke saya kan harga X ya udah X itu. Saya nggak akan punya kalau toh sampai jadi kerugian pun itu menjadi tanggung jawab saya. Oh, iya. Maksudnya jadi jasa nih ya, dari jasanya. Nggak ada biaya-biaya lain, nggak ada lagi. Nggak seperti ada kan kejadian murah, tapi ini biaya. Ini lagi biaya lagi. Ini gitu, lagi biaya lagi. Jadi saya kayak jadi ATM ya, maaf ya. Dihitung-hitung jadi gede. Iya. Saya nggak mau. Saya sampai hari ini itu masih kita jaga. Sehingga sampai hari ini kita bisa dipercaya banyak perusahaan besar karena kita punya harga yang udah yang urusannya jelas nih, harga, ini sukses fee, ini biaya operasional udah semua udah
Sudah dihitung dari awal. Jadi mulai buka kantor pengacara itu tahun berapa? 93. 93. Ya. Namanya adalah Kantor Hukum LYS Yanto Prano. Ya, dulu mah LYS Masih aja. LYS ya. Iya. Oke. Dalam perkembangannya sekarang menjadi LYS Ya, Yanto karena Pranoto. yang dua sudah nonaktif. Sudah punya profesi masing-masing. Yang tetap setia bertahan sebagai pengacara hanya Pak Yanto. Iya. Okay. Tapi itu kan kamu buat saya itu adalah akar ya. Iya. Jadi itu saya nggak akan hilangin. Nggak akan hilangkan ya. Oke. Pak, apa kesulitan di dalam praktek sebagai pengacara? Kesulitan terbesar sebetulnya begini ya. Pertama segi dari segi hukum Indonesia lah. Saya selalu bilang ke klien saya, secara ilmu hukum kamu harusnya menang. Ya, secara ilmu harusnya menang. Teorinya gitu ya. Iya, tapi dalam prakteknya di kita di Indonesia nggak pernah bisa tahu. Saya harus selalu jelasin apa adanya. Kedua, saya bilang itu yang saya sering sampaikan ke mereka supaya mereka nggak kecewa. Ya, yang saya bilang itu yang biasanya terjadi kata saya. Terus yang kedua adalah kadang-kadang klien itu kan kalau ceritanya itu kan muter kiri, muter kanan, kesana kesini. Nah ada beberapa teman yang nggak bisa menangkap itu dengan baik. Nah, saya bilang kalau kita nggak bisa menangkap itu dengan baik, kita nggak bisa memberikan solusi yang benar, gitu. Jadi saya selalu belajar untuk menangkap dulu benang merahnya seperti apa sih. Nah, saya suka bilang sama klien saya, kamu harus jujur. Kasarnya ya, kalau kamu sampai ngebunuh pun ngomong aja, mas saya membunuh lah. Kasarnya ya kata saya. Atau kamu sampai ngomong bohong-bohong, tapi nanti coba kita cari bukan menyelamatkan kamu untuk tidak bersalah. Tapi saya selalu bilang, kamu harus bertanggung jawab sesuai profesi kamu, sesuai batasan tanggung jawab kamu. Terus kedua, kamu jangan menghindar dari setiap masalah yang kamu udah timbulkan gitu. Saya selalu bilang ke mereka seperti itu. Jadi kejujuran itu penting. Karena pada waktu kamu menyampaikan sesuatu yang tidak jujur, maka saya akan membuat mekanisme membuat rencana kerja saya menjadi dari dasar yang tidak jujur. Nah, pada waktu itu terjadi di persidangan bisa dibuktikan sebaliknya, kan kalian yang rugi. Ya. Gitu. Itu Oke. Itu sih menurut saya sih kebanyakan itu lah. Apa kesulitan terbesar, terberat yang pernah Pak Yanto alami dalam menjalankan profesi sebagai pengacara atau advokat? Saya sih kebanyakan yang paling berat itu ya buat saya adalah pada waktu sebuah kasus itu sudah direkayasa dari awal. Itu beratnya bukan berat untuk apa ya? Bukan berat untuk melihat kasusnya. Ya, tapi berat pada waktu di persidangan tuh semua udah apa ya? Karena sudah rekayasa. Iya, sudah. Jadi kita mau ngomong apapun, kita pembelaan setebal apapun ya it's not. Karena ujungnya sudah disiapkan ya. Sudah disediakan. Itu saya pernah ngalamin. Pernah ngalamin ya, ada kasus di mana dulu kan ada kredit dengan KTP aja tuh. Yang maksudnya dapat kredit 5 juta. Bisa nggak usah nyebut banknya ya. 5 juta lalu dia tinggal nyimpen KTP dapat cair 5 juta. Nah, ada orang yang sengaja ngumpulin itu loh. Oh. Itu yang dikumpulin bukan 10-20 orang. Bisa 200-300 orang. Wow. Kali 5 juta. Berapa nilainya? Berapa yang dia kolek itu ya? Udah itu yang punya KTP-nya hanya dikasih paling paling gede 250.000. Ya buat orang kampung dapat 250.000, 500.000 udah senang banget. Tapi nanti siapa yang harus bertanggung jawab? Dan mereka kerjasama sama orang biasa sama orang banknya lah. Orang dalam mereka kerja. Nah, waktu itu saya diminta menolong menjadi pembela dari orang dalam itu. Ya, dalam persidangan bukan di Bandung lah, di luar. Saya bilang waktu itu saksi ahlinya dari BI, saya bilang ke pelapor, apakah status kredit macet enggak? Enggak. Kalau nggak macet, apa yang dirugikan? Jadi si yang ini masih bayar, Pak. Tapi karena dianggap bahwa anak buahnya ini kong kali kong lah, sehingga cair itu. Tapi saya bilang kan nggak ada kerugian. Ya, masih bayar.
Nah celakanya mereka semua sampai dari direktur direktur kredit sampai itu ya semua dijadikan tersangka. Orang yang ngolek itu malah jadi saksi. Saya tanya, kenapa ini nggak jadikan tersangka? Hakim bilang ya kalau dia jadi tersangka nanti siapa yang bayar? Waduh, udahlah saya. Ya, itulah lika-liku ya yang dihadapi oleh kita para advokat ini ya. Oke. Pabokan. Iya. Dan yang satu lagi yang paling ini saya bercerita ini sedikit ya. Jadi saya pernah ada kasus, masih saya waktu bekerja di Cimpulit, ada kasus saya ditelepon oleh Polres Bandung Tengah waktu itu masih Bandung yang Sukajadi itu Bandung Barat ya. Bandung Barat. Ya masih ada Polres. Ya. Polres Bandung ditelepon karena saya dekat sama mereka, saya nggak ada. Dia bilang, "Bang, minta tolong dong." "Tolong apa?" "Ini dong, bantuin ada tersangka tunanetra. Penganiayaan mengakibatkan kematian." Jadi pelakunya adalah tunanetra itu. Iya. Oh ya? Ya kayaknya abang tapi nggak ada duitnya nih. Emang saya minta duit. Saya bilang, "Oh ya? Di mana kejadian di Cimahi?" Ya Cimahi kan masih waktu itu masih Ciberem masuk gitu kan. "Oh, oke. Bang kesini lah ya. Jadi kuasanya ya." "Oke. Saya juga takut salah," kata penyidiknya. "Oh ya udah." Jadi saya datang, saya bawa namanya, saya isi, ya datang. Nah, jadi ceritanya korbannya pun tunanetra. Oh, sesama tunanetra. Iya, sesama tunanetra. Gara-gara mereka kan kumpul kalau kontrak itu kan ada satu rumah kontrak hanya disewa per kamar-kamar gitu. Tugas mereka kerjaan mereka ngamen. Nah, entah suami ada nih satu keluarga, dia punya istri. Si korban ini tersangka ini punya ada istrinya lah. Istrinya kebetulan kondisinya biasa. Nah, dipacarin lah sama temennya ini yang sama tunanetra. Nah dia istrinya tunanetra. Sampai ribut, akhirnya istrinya dipulangin lah. Nah satu hari mereka lagi duduk itu si itu pulang. Jadi dia ngedengar suara si cowok yang ada main sama istrinya inilah. RT RW juga udah tahu semua. Nah dia dengar, terus dia lagi mau cari korek api buat mengudur. Dia tiba-tiba pegang ini botol Fanta kan tebel. Oh, dari beling itu? Iya. Kaca. Entah ada setan apa. Terus dia mengendap-endap, ngedatangi suara itu. Terus dipukul. Dipukul, jatuh, dia pergi. Nah istrinya tunanetra kan nggak tahu nih suaminya ini udah luka. Sampai besok pagi barulah kata orang dibawa ke rumah sakit udah meninggal. Dicari dapat. Banyak kehilangan darah ya. Iya. Jadi waktu pengadilan hakim bilang ini ya tersangkanya tunanetra, korbannya tunanetra, pengacaranya tunanetra. Untung jaksanya nggak tunanetra kata dia sama hakimnya. Itu kasus yang unik ya. Unik banget. Jaksanya juga baru perempuan lagi. "Pak, saya kok tahan gimana?" "Ya Bu, mau tahan aja," kata saya ya. Nah, ya udahlah, tapi jangan disatuin sama yang lain, dijaga ya. Nah, udah sampai sidang. Sidang itu kan kalau di pengadilan, kalau yang laki-laki kan masuk sel tuh, kalau sebelum menunggu sidang. Kan kalau yang perempuan suka yang di ruang kotak itu dulu ada ya. Ingat kan yang kotak? Pengadilan Negeri Bandung. Iya Bandung, ada yang ruang kotak itu kan. Buat yang perempuan jadi di luar di kotak itu lah nunggunya dijagain kan. Nah, yang tunanetra itu mau dimasukin sel. Nah, mereka kan nama saya, "Bang, komandan, izin masukin sel." Saya bilang, "Lu ngapain masukin dia sel? Lu simpan di situ jadi dia nggak bisa lari." Dia bilang, "Oh iya minta maaf Bang, minta maaf." Ya udah sidang, hakim bilang, "Ya tuh nanti sana gimana sidangnya ya gitu." Ya udah aja sampai sidang, hanya divonis 2,5 tahun, saya banding hanya 2 tahun. Tapi 1 tahun lebih dia udah tetap bersalah. Walaupun sebetulnya ya itu hanya pengakuan. Kalau saksi nggak ada. Karena semua tunanetra. Betul. Siapa yang lihat? Iya. Gitu. Iya. Saksi matanya nggak ada ya. Ada. itu heboh. Sampai ya kantor saya waktu itu kedatangan orang-orang untuk ngebantu dua korban. Jadi korbannya dibantu keluarganya. Tersangkanya pun dibantu. Jadi kita terima banyak sumbangan untuk mereka. Oke. Itu unik. Baik. Pak Yanto, secara pribadi ini,
Bapak ada mengalami kesulitan-kesulitan dalam menjalankan profesi ini atau justru sebaliknya Bapak mendapatkan kemudahan-kemudahan dengan kondisi Bapak seperti ini, Pak? Selama yang ini sih saya nggak banyak mengalami banyak kesulitan yang berarti lah. Kesulitan pasti ada aja ya. Tapi ya puji Tuhan kembali selama ini nggak ada tidak ada satupun pengadilan atau hakim yang meremehkan gitu ya. Apalagi menolak ya? Menolak nggak ada. Malah ada hakim-hakim bilang ke temennya, kalau pidana tuh saya paling seneng, sorry ya, cecer kalau pelapornya itu bohong. Saya pernah satu saat, tapi nggak satu dan pelapornya sampai meninggal. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba meninggal jatuh di pengadilan. Nah, hakim suka bilang gini ke temennya, udah Pak Yanto tuh kalau udah ngomong nyecer saksi udah jangan dibantah, diirimin aja. Terus jangan diplototin, percuma diplototin juga dia nggak ngelihat kan. Ya. Hakimnya melototin, saya nggak tahu dia hakim melototin saya. Mukanya udah kusem, udah marah-merah juga saya nggak tahu. Saya mau ngomong aja terus. Iya. Itu. Oke. Jadi apa ya? Ya ada kelebihannya kata mereka. Itulah kelebihan kamu ya. Ya, oke. Pak, ya. Bapak menikah? Iya. Menikah? Iya. Punya anak berapa? 2. Iya. Sudah dewasa, udah besar-besar semua? Sudah. 1. Laki-laki. Ya. Sudah sarjana elektro. Ya. Sarjana elektro. Ya. Yang bungsu? Yang bungsu baru kemarin wisuda sarjana hukum. Sarjana hukum laut juga. Summa cum laude. Oke. Pak, saya udah ketemu dengan istri Bapak. Iya. Namanya Ibu Yeni kan? Betul. Bagaimana Bapak bisa mendapatkan seorang perempuan yang cantik loh, Pak? Iya. Cantik pasti, Pak. Bapak kok bisa milih-milih gitu ya? Apa itu arti Ibu Yeni bagi Pak Yanto? Buat saya ya Bu Yeni buat saya sangat support sekali, Pak. Jadi saya mau cerita bahwa kami ini waktu menikah itu belum memiliki apa, kantor kami juga belum bertumbuh, belum besar ya, belum ada apa-apa. Jadi kami menikah dengan kondisi ya saya sudah mulai bekerja sih, tapi masih belum mapan lah ya. Karena saya waktu itu masih pegang beberapa gereja, kan saya dikonsultan di beberapa gereja. Jadi ya udah kita mulai menikah dengan kondisi yang sangat minim, ya maksudnya pas-pasan. Ya kami berani menikah. Waktu itu kan mama saya bilang kamu nggak boleh lama ya, karena yang dulu 8 tahun Pak. Nah 8 tahun rasanya batal kan. Pokoknya kalau sekarang kamu pacaran nggak boleh lama, nggak boleh lebih dari 2 tahun. Kamu harus nikah. Jadi betul-betul 2 tahun loh waktu itu ya. Targetnya. Ya jadi 2 tahun kami nikah. Ya puji Tuhan dapat langsung punya 4 bulan 5 bulan kosong langsung punya anak hamil. Ya itu terus support dengan saya kepada saya loh, karena pengalaman saya kan sejak itu mulai ya Tuhan tuh baik yang mulai saya ningkat. Saya kerja saya kan jadi konsultan pertambangan juga di Kalimantan gitu. Sampai akhirnya saya dulu belum berani tuh Pak buka merambah Jakarta tuh belum berani. Di Bandung aja saya. Tarif Bandung. Nggak berani ngasih tarif tinggi. Ya, istri saya bilang kamu udah mulai ini loh, sudah mulai dikenal, sudah mulai orang cari kamu, udah mulai dari kalau kamu memaparkan sesuatu tuh orang bisa ngerti, dan mereka bilang saya nggak dapat dari pengacara lain, bisa dapat dari kamu. Kamu harus berani dong ngasih tarif yang lebih. Jadi memotivasi ya? Iya, sampai hanya kesempatan masuk Jakarta, ya udah karena dorongan dia Pak. Ya. Oke. Setahu saya Pak Yanto adalah saat ini masih menjadi ketua umum dari PETKI. Iya. Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia. Iya. Udah periode keberapa ini? Ini periode keempat ya. Keempat. Ya. Oke. Para penonton kita mungkin ada keluarganya yang tunanetra Pak. Ya. Apa yang Pak Yanto ingin berikan pesan kepada penonton yang keluarganya tunanetra, atau penonton ini sendiri mungkin juga tidak menonton tapi mendengarkan podcast ini dan posisi dia adalah saat ini tunanetra. Motivasi apa yang Bapak bisa berikan? Saya selalu bilang bahwa
disabilitas itu bukan kehancuran segala-galanya, enggak. Tapi justru disabilitas itu adalah cara Tuhan untuk memicu, merubah hidup kita menjadi lebih. Kalau buat saya itu. Karena oleh karena itu jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah dengan apapun kondisi kita. Lalu jangan merasa minder, ya tetap harus percaya diri. Karena setiap orang, setiap pribadi Tuhan kasih hikmat, talenta yang berbeda-beda. Jadi saya selalu bilang pada teman-teman, ayo bangkit. Lalu jangan juga menjadi orang yang hanya ingin dibelas kasihani. Jadi jangan jadi orang yang mau dibelas kasihani, tapi jadi orang yang pribadinya bisa dihargai. Oke. Gitu. Terakhir Pak, sepengetahuan Pak Yanto, pengacara di Indonesia yang dan statusnya tunanetra, ada berapa jumlahnya? Setahu saya sih ada sekitar 2-3 orang ya. Terakhir itu anak lulusan Unpad tapi udah almarhum. Itu dulu yang pertama kali jadi pengacara. Angkatan tahun 80. Dari Parahyangan juga? Iya. Itu angkatan pertama yang masuk Parahyangan. Namanya Alim Lindungan almarhum. Dia juga udah dapat izin praktek. Nah makanya itu waktu tapi dia nggak pernah pakai. Nah makanya waktu saya daftar itu kendalanya salah satu yang menjadi pertimbangan apa ya? Karena saya pernah tidak diizinkan kan. Pertimbangannya karena dikasih izin juga nggak dipakai. Gitu. Tapi Bapak buktikan ikut ujian dan lulus langsung dan praktek sebagai praktisi beracara. Oke. Baik Pak Yanto, terima kasih banyak sudah berbagi kisah. Betapa Tuhan itu baik buat Bapak. Amin. Ya, dari sekolah, kuliah sampai berprofesi sebagai pengacara, berkeluarga sampai punya anak yang sekarang sudah dua-duanya lulus. Amin. Karena ada pendamping yang luar biasa, Ibu Yeni. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus berkati. Demikian para penonton, tamu saya Bapak Yanto Pranoto, sarjana hukum, satu dari sedikit tunanetra yang berprofesi sebagai pengacara di Indonesia. Ya, persisnya kita nggak tahu, tapi jelas hanya sedikit jumlahnya di Indonesia. Ya, dan salah satu di antaranya adalah Bapak Yanto Pranoto yang sampai hari ini di usia yang ke-62, 62 masih tetap berprofesi sebagai seorang pengacara dan tetap aktif melayani di sebuah gereja lokal di Kota Bandung. Semoga ini memberikan inspirasi, motivasi kepada kita semua. Jangan pernah menyerah apapun kondisi kita. Manusia pasti punya kekurangan, punya kelemahan, tapi yakinlah Tuhan memberikan kelebihan di balik kekurangan dan kelemahan tersebut. Jangan mau diistimewakan, tapi jadilah orang yang istimewa. Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia-manusia yang istimewa. Saya Yunus Timotius mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu penonton yang sudah membantu kami dengan like, share, dan subscribe. Dan dukung kami dengan doa supaya podcast ini tetap bisa berjalan dengan lancar sampai entah episode keberapa. Khususnya untuk mengenai narasumber, mengenai dana, Tuhan yang cukupkan. Siapapun yang berminat untuk hadir di podcast kami ini, silakan. Anda tidak harus orang terkenal, Anda tidak harus orang hebat, Anda tidak harus orang kaya. Siapapun Anda, ada kasih Tuhan yang berlaku dalam hidupmu, engkau mau kisahkan itu untuk memberkati penonton, silakan kontak saya. Saya akan follow up untuk Anda hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.